investor pun intinya memudahkan masyarakat dalam mengakses pemodalan, mengakses pupuk, dan menjual harga pertanian dengan berstabil lah, ya kan, biar stabil lah harga. Memang ini harus kerjasama dengan berbagai pihak yang lain, bukan satu orang ataupun satu komisi saja, tapi dengan kewenangan kita mungkin lebih memudahkan untuk mencapai hal ini. Tapi yang kalau saya Dong Ayub, saya mohon kalau orang pertanian itu janganlah diminta KTP lagi, biar mudah mereka untuk membeli pupuknya. Jangan mereka ditentukan oleh pemerintah, itu harus jangan bawa KTP, jangan bawa KK, beli pupuk aja kalau bawa KK, bawa KTP. Ya, saya setuju itu dengan pendapat Pak Yunus. Itu usulan saya gitu. Ya, betul. Jadi kalau misalnya nanti jadi gubernur pun kayak gitu juga. Jangan orang apa namanya ya, di bagian menerima uang haji apa Tengku MD. Yang sekarang permasalahan haji juga, permasalahan haji. Jangan lagi kayak gini sampai 10 tahun, 12 tahun ke depan, 20 tahun ke depan orang kadang-kadang belum berangkat. Mau saya siapa yang dapat, siapa yang cepat itu yang cepat, itu yang dapat. Siapa yang cepat store duit itu yang cepat. Jadi nggak perlu tentukan lagi nanti ke depan harus 12 tahun, 15 tahun. Itu jadi tahun depan berangkat lagi, tahun depan berangkat lagi. Jangan selalu ditentukan karena ini diputar oleh negara. Mereka mengambil keuntungan dari rakyat. Itu saya nggak mau lagi sekarang. Nah, begitu begitu dia store kayak zaman dulu lah, kembali kayak zaman asal dulu. Kayak dulu begitu store dia langsung berangkat. Jangan mempermainkan rakyat. Sekarang kan udah mempermainkan rakyat macam Menteri Agama sekarang. Karena uang negara untuk rakyat. Kenapa negara cari lagi uang dari rakyat gitu? Sedangkan rakyat ini tidak ada harta yang harus membayar pajak, segala macam pajak dari rakyat. Udah nyetor udah hampir 10 tahun, tapi berangkatnya pas mau berangkat harus store lagi. Kan lucu kayak gitu. Kadang-kadang ada yang udah meninggal gitu, 20 tahun belum berangkat. Belum berangkat, betul kata Bang Yun. Nah, ini gini lagi orang ini diperhatikan kan, guru-guru yang memang udah lama dia honor itu harus jadi pegawai atau jadi P3K. Ini bahkan udah 13 tahun 20 tahun pemerintah nggak peduli tentang hal itu yang perlu sangat-sangat diperlukan tuh. Sangat diperlukan. Begitu juga di daerah-daerah harus di PNS kan juga mereka yang ada di daerah. Tengku MD kalau masalah daerah saya nggak mau komplain karena itu kan saya nggak bisa ngomong di sini itu. Kalau saya tidak punya daya, tapi saya mau orang-orang daya itu sejahtera. Saya mau pengen lihat juga mereka-mereka yang di daya itu sesuai dengan UMR apa yang telah disepakati, seperti UMR yang begitu juga anak honor, anak apa-apa aja lah, sesuai lah dengan UMR apa yang telah diundang-undangkan oleh pemerintah daerah. Itu ini program pertama tuh Bang. Program pertama Tengku Ayub tuh mensejahterakan orang daya. Itu kan Tengku Ayub kalau bisa Anda usulkan. Kalau ya untuk kesepakatan kan kita nggak tahu, itu akan ke depan akan lebih baik. Jadi jika masyarakat semua sejahtera, kayak anak honor, anak tungku di daya sejahtera, maka ekonomi rakyat akan berkembang. Tunggu MD. Ya. Politiknya jangan ke daerah dulu. Boleh. Karena daerah itu kan dulu kan bukan urusan pemerintah. Ya, dulu ya. Itu pribadi pemerintah untuk membantu daerah berapa sanggup pemerintah gitu. Ini kita bilang yang memang pegawai pemerintah original, pegawai pemerintah. Boleh. Karena yang bukan pegawai pemerintah itu semua rakyat. Jadi berapapun rakyat dapat, segitulah orang daerah dapat gitu. Gitu maksudnya. Jadi nggak boleh diaduk-aduk dalam berpolitik. Boleh. Makanya yang kaya makin kaya kalau kayak gitu, yang miskin makin miskin. Betul. Begitu juga terhadap bawahan. Begitu dia jadi kasih, jangan dia ngambil semua, jangan dia di gua mandum, maksudnya jangan diringkul mandum magedron kaji ke dewan.
menyetujui aja, gitu maksud saya. Supaya akan ke depan akan lebih baik ekonomi rakyat. Jadi kalau ada orang-orang pandai kayak di PD kan, di PD itu kan banyak kampus-kampus orang-orang yang punya kualitas, yang tahu tentang pemerintahan. Mungkin ada dosen di sana, boleh memakai jasa dia. Dia dari PNS karena boleh memakai jasa-jasa beliau kayak orang-orang dulu. Mengapa orang-orang dulu selalu berhasil? Karena orang dulu selalu memakai jasa-jasa orang-orang yang pandai. Betul. Itulah maksud saya. Mungkin ini aja yang narasi dari saya untuk akan ke depan agar lebih baik. PD aja dengan PD sabo tanya be Jebri maksudnya dan pi orangnya UMR honor apabila perlu ditingkatkan dengan setara dengan UMR apa yang diberlakukan oleh negara kita. Jangan UMR sekian diberi gaji anak honor sekian, kan sayang mereka juga butuh makan, minum, mie onda segala macam kan. Betul. Itu aja dari narasi dari saya. Mungkin untuk Ayub semoga terpilih lah. Walaupun cepet hal itu nah. Kagak apa aja makanan Kang. Nah, jadi begini, tetap walaupun tidak ada cepet, saya tetap jawab dengan bahasa Indonesia ya kan. Jadi begini, kemarin tuh bulan lalu kalau salah, bulan lalu saya jumpa dengan dosen. Saya bicara dengan mungkin kalau Bang M di kuliah di elektro mungkin kenal lah Profesor Yoliawai kan. Jadi saya bincang sedikit, saya ngobrol sedikit, mungkin ada videonya juga di profil saya. Saya tanya, ataupun saya minta pendapat lah pandangan tentang Aceh ini. Jadi jawaban beliau, kita membangun Aceh ini, kita harus bisa melihat karakter masyarakat Aceh ini, sehingga kita bisa mengajak orang Aceh ini bersama-sama membangun Aceh ini sesuai karakter masing-masing. Jadi kita harus melihat kalau misalnya karakternya di daerah pertanian, kita bangun sesuai daerah tersebut. Kalau daerah pantai, daerah laut, kita kembangkan sesuai potensi dan karakter di wilayah tersebut. Begitu juga dengan daerah lain-lainnya. Karena kalau kita lihat potensi di Aceh ini juga PD itu sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana memberdayakan dan memanfaatkan apa yang berdayakan dan memanfaatkan apa yang kalau boleh. Jadi kasih itu gua. Jadi begini, yang penting kita membangun sesuai dengan karakteristik masing-masing. Artinya walaupun karakteristik berbeda, tapi kita bersama-sama membangun. Jadi ketika membangun wilayah pesisir, wilayah laut misalnya, ya kita bangunlah apa yang kita berdayakan, apa yang berpotensi dan sesuai dengan daerah tersebut. Kalau daerah pertanian, bagaimana kita kembangkan pertanian dan segala hal yang mendukung pertanian ini bersama masyarakat dan bersama orang-orang ahli dalam bidangnya. Salah satunya ya orang akademisi mungkin, dan ada juga praktisi-praktisi yang telah berhasil. Apabila perlu, ya kita datangkanlah para ahli dapat dari Thailand atau ada dari Bogor. Tapi saya lebih tertarik kalau mendatangkan guru-guru yang dari luar dibandingkan dari Indonesia ini. Karena mohon maaf, saya kepada Indonesia ini tapi nggak bisa disebut lah. Nanti takutnya kita bermasalah lah. Tapi yang jelas saya lebih percaya kepada orang Thailand kalau masalah pertanian dibanding orang Indonesia. Walaupun Indonesia ini daerah pertanian yang luar biasa. Kemudian dalam bidang UMKM begitu juga. Ada hal-hal yang perlu kita
kembangkan, kita berdayakan. Jadi kita harus lihat dulu apa masalah-masalah selama ini. Mungkin saya secara umum sudah saya dapatkan apa permasalahan yang terjadi sekarang ini, sudah saya dapatkan. Mungkin belum bisa saya publikasikan di sini. Mungkin itu juga rahasia umum. Sehingga kenapa banyak dana di bantuan tapi tidak ada manfaat. Bukan tidak ada manfaat, maksudnya hanya seperti orang tampung ia ngaraga, lihana lejuk bantuan kah dia tanpa pikir panjang, sehingga berkembang poinnya tidak mau tahu. Jadi bagaimana ke depan ini jangan seperti itu lagi, tapi betul-betul bertanggung jawab, betul-betul bermanfaat dan berdaya. Kemudian ke tahun depannya lagi, kalaupun orang ini tidak ataupun belum bisa mempekerjakan orang lain, minimal tidak lagi mendapat bantuan kepada orang-orang yang sama, sehingga bantuan-bantuan itu dapat bergilir. Kalau misalnya hari ini ke kampung A, tahun depan bisa ke kampung B, kampung C, sampai seterusnya, sampai semua terjangkau. Bukan hanya terjangkau pada orang-orang yang dekat dengan pejabat saja, tapi memang orang-orang yang pantas mendapatkannya. Begitu kira-kira. Mungkin ada pertanyaan lain, adapun ada tanggapan, ya silahkan. Kami apa? Tengok dulu. Kata tengok dah. Kakak laki ini kembali mereka